Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walahuddin Jaya dengan NIM 31191050 dari TI 19 CI 1 ingin menjelaskan apa itu sistem keamanan jaringan komputer. Ya. Jadi kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah pengertian sistem keamanan jaringan komputer. Yang kedua, manfaat keamanan jaringan. Yang ketiga, pengertian aspek-aspek pada keamanan jaringan. Dan yang keempat adalah mengenal ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, pengertian sistem keamanan jaringan komputer. Pengertian sistem keamanan jaringan komputer. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan atau keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Ada dua elemen utama pembentuk keamanan jaringan, yaitu ada tembok keamanan dan rencana pengamanan yang akan diimplementasikan untuk menjaga agar sistem tidak dapat ditembus dari luar. Yang kedua, ada manfaat keamanan jaringan. Manfaat keamanan jaringan yang pertama, yaitu dapat menggunakan sumber daya yang secara bersama-sama. Misalnya, seseorang pengguna yang berada di 100 km jauhnya dari suatu data, tidak mendapatkan kesulitan dalam menggunakan data tersebut, dan seolah-olah data tersebut berada di dekatnya. Hal ini sering diartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak. Manfaat yang kedua adalah reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer, kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya, semua file dapat disimpan atau dikopi kedua, ketiga, atau lebih ke komputer yang terkoneksi ke jaringan. Sehingga bila satu mesin rusak, maka salinan di mesin lain bisa digunakan. Yang ketiga adalah menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer yang besar seperti mainframe memiliki kecepatan 10 kali lebih kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi, harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga atau kinerja inilah membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri dari komputer-komputer pribadi. 3. Pengertian aspek-aspek pada keamanan jaringan. Yang pertama ada confidentiality, adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencari informasi. Secara umum, dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Yang kedua ada integrity, adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum, dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak dan bukan orang lain, sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Adalah pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat memang tepat di mana-mana dalam sistem atau mengikuti istilah messaging, tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari pengiriman kepada para penerima yang berhak. Lalu selanjutnya pengertian aspek-aspek pada keamanan jaringan. Yang ketiga adalah availability, adalah upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum, maka makna yang dikandung adalah bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini. Berkaitan dengan messaging system, maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun yang dialamatkan atau yang diarahkan sewaktu mereka ingin membacanya. Yang terakhir ada non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi, dukungan bagi electronic commerce. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenal ancaman keamanan jaringan. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack dewasa ini seringkali terjadi.
Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut. Jika memang benar-benar dibutuhkan, ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu yang pertama interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua ada interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem, tapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Yang ketiga, fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang terakhir, modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Klasifikasi serangan komputer. Menurut David Eckhoff, dilihat dari lubang keamanan yang ada pada suatu sistem, keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam. Yang pertama, keamanan fisik atau physical security, yaitu suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral, dan media yang digunakan. Biasanya, seorang penyerang akan melakukan web trapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Dan jika gagal, maka akan dilakukan DOS atau Denial of Service akan menjadi pilihan, sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan service apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Secara sederhana, DOS memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP/IP yang dikenal dengan machine flood, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya, atau disebut dengan flooding, sehingga akses menjadi sangat sibuk. Yang kedua ada keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada akun administrator. Yang ketiga, ada keamanan dari pihak luar. Memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya, orang yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki hak akses pada sistem untuk mengubah atau mengganti password yang akan digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Yang terakhir, yaitu keamanan dalam operasi. Merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.